Majikan rumah pelacur berkata kepada, "Sudah 2 minggu kamu berbaring. Sakitmu makin menjadi. Kamu tak lagi menghasilkan uang. Malah kepada aku kamu berhutang. Aku tak kuat lagi. Hari ini kau harus pergi." Jam 12 siang hari. Matahari terik di atas langit. Tak ada angin. Maria Zaitun berjalan tanpa koper. Tak ada lagi murid. Teman-temannya membuang muka. Sempoyongan ia berjalan. Badannya demam, penuh borok di selangkangan, di leher, di ketiak, bahkan di sumur. Matanya merah, bibirnya kering, gusinya berdarah. Sakit jantungnya kambuh pula. Ia pergi ke dokter. Sampai di sana, sudah banyak pasien lebih dulu menunggu. Ia duduk di antara mereka. Tiba-tiba semua orang menyingkir dan menutup hidung mereka. Ia marah, tapi buru-buru juru rawat menariknya. "Maria Zaitun, utangmu sudah banyak kepadaku," kata dokter. "Ya," jawabnya. "Sekarang uangmu berapa?" Tak ada. Dokter hanya geleng-geleng kepala dan menyuruhnya telanjang. Tiba-tiba ia merasa sakit ketika membuka baju, sebab bajunya melekat di borok ketiaknya. "Cukup," kata dokter. Ia tak jadi memeriksa. Ia berkata kepada juru rawat, "Kasih dia injeksi vitamin C." Dengan kaget, juru rawat menjawab, "Vitamin C? Dokter, paling tidak ia perlu Sarfarzan." Untuk apa? Untuk apa dikasih obat mahal yang diimpor dari luar negeri? Dia tak sanggup bayar. Lagi pula dia akan mati. Jam 1 siang hari, matahari masih terik di atas langit. Maria Zaitun pergi menuju gereja. Pintu gereja telah terkunci. Ia pergi menuju pastoran dan menekan bel. Koster keluar dan berkata, "Kamu mau apa? Pastor sedang makan siang dan ini bukan waktunya jam bicara." "Saya sakit. Ini perlu." "Asal tunggu di luar." "Kamu boleh tunggu. Aku lihat apa pastor mau menerimamu." Maria Zaitun menunggu sambil kepanasan. Ada jam 1 baru pastor keluar. Ia mengorek sisa makanan yang ada di mulutnya dan menyalakan cerutu. Ia berkata, "Kamu mau apa? Mau mengaku dosa? Tapi ini bukan jam bicara. Ini waktunya saya untuk berdoa." "Saya sakit." "Kamu sakit?" "Ya, saya kena Raja Singa."
Mendengar itu, pastor mundur 2 tindak. Apa kamu kupu-kupu malam? Ya, saya pelacur. Santo Petrus. 3 detik tanpa suara. Santo Petrus Peter. Kamu telah tergoda dosa. Tidak tergoda, tapi melulu berdosa. Kamu telah terbujuk setan. Tidak, saya terjebak kemiskinan dan gagal mencari kerja. Santo Petrus Peter. Tapi kamu Katolik. Ya. Santo Petrus Peter, dengarkan saya. Saya tak butuh asal-usul dosa saya. Nyatanya hidup saya telah gagal. Jiwa saya kamu. Saya akan mati. Saya tak perlu asal-usul dosa saya. Saya butuh Tuhan atau apapun saja yang bisa menemani saya. Saya butuh Tuhan atau apapun saja yang bisa menemani saya. Saya butuh Tuhan atau apapun saja yang bisa menemani saya. Mendengar itu, muka pastor menjadi merah padam. Ia menuding kepada Maria Zaitun. Kamu galak, seperti macan betina. Barangkali kamu tak sakit. Kamu sakit jiwa. Kamu tak perlu pastor. Yang kamu butuhkan dokter jiwa. Jam 3 siang hari, matahari masih menyala. Tak ada angin. Maria Zaitun berjalan sambil kepanasan. Tiba-tiba ketika ia akan menyeberang, ia terpleset kotoran anjing. Ia tidak jatuh, tapi darah keluar dari borok selangkangannya dan meleleh ke kakinya. Maria Zaitun berjalan mengangkang sampai di pasar. Ia merasa lapar. Kepalanya pusing, pandangannya berkunang-kunang. Ia menuju salah satu restoran. Di belakang restoran, ia mengumpulkan sisa makanan dan ia bungkus dengan daun pisang. Ia pergi menuju keluar kota. Jam 4 siang. Matahari masih menyala. Tak ada angin. Seperti siput ia berjalan. Bungkusan makanan masih di tangan. Belum lagi ia makan. Keringatnya bercucuran, rambutnya tipis, mukanya kusut dan kering seperti jeruk yang kering. Lalu jam 5, ia sampai di luar kota. Jalan tak lagi beraspal, tetapi debu melulu. Ia sampai di kali. Ia memandang matahari dan berkata, "Berdebah." Ia telah sampai di kali.
Dengan lega ia rebah di pinggir kali. Ia membasuh muka, tangan dan kakinya, lalu ia makan sedikit demi sedikit. Baru 2 suap, ia berhenti. Badannya lemas, tapi nafsu makannya hilang tak ada lagi. Jam 7 dan malam tiba. Pohon dan semak-semak tampak berkilat di bawah sinar bulan. Ia tak takut lagi. Ia teringat masa kanak-kanak. Mandi di kali dengan ibunya, memanjat pohon, bahkan memancing dengan pacarnya. Ia tak lagi merasa sepi dan takutnya pun pergi. Ia seperti bertemu sobat lama. Ia kepengen bercerita lebih jauh mengenai hidupnya, lantaran ia sadar akan kegagalan hidupnya. Sembari menangis tersenduh-senduh, ia mengadu kepada sobatnya. Ini tak baik untuk penyakit jantungnya. Seorang laki-laki datang dari seberang kali dan berseru, "Maria Zaitun, itukah engkau?" "Ya," jawab Maria Zaitun sambil keheranan. Lelaki itu menyeberang kali. Ia tegap. Rambutnya ikal. Wajahnya tampan. Maria Zaitun berdebar hatinya. Ia seperti mengenali lelaki itu. Tapi di mana? Entah di mana. Yang pasti bukan di ranjang. "Jadi kita ketemu di sini," kata lelaki itu. Maria Zaitun tak tahu jawabnya. Sementara ia keheranan, lelaki itu membungkuk dan menciumnya. Maria Zaitun merasa seperti minum air kelapa. Belum pernah ia merasakan ciuman seperti itu. Lalu lelaki itu membuka kutang. Ia hanya pasrah dan memang suka. Ia memejamkan matanya. Ia belum pernah merasakan seperti ini. Ia seperti berlayar di samudra yang belum pernah ia kenali. Sebelumnya tak kusangka bahwa hal ini bisa kualami. Bahwa lelaki tampan sepertimu bakal datang dan lewat dalam hidupku. "Siapa namamu?" Mempelai, jawabnya. "Lihatlah, engkau sedang lucu." Haha. Maria Zaitun menciumi seluruh badan lelaki itu. Tiba-tiba ia terhenti. Ia menjumpai bekas luka di lambung kiri, di 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki. Maria Zaitun berkata, "Aku tahu siapa kamu." Lelaki itu hanya mengangguk. "Ya, betul," jawabnya. "Maria Zaitun namaku, seorang pelacur. Dan pengantin adalah aku."